Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Endah, mari silahkan. Oke, terima kasih Pak Andi. Maaf biasanya. Mengganggu waktunya Pak Andi. Nggak apa-apa, monggo kita rileks saja. Jadi ini kita sifatnya santai, kita rileks. Mungkin Bu Endah ada sesuatu yang ingin disampaikan, monggo. Ini enggak usah ini aja Bu Endah ya, enggak usah terlalu formal, kita santai saja. Siap. Oke. Monggo Bu Endah bisa disampaikan apa sih yang mau dibicarakan kita hari ini. Oke. Sebelumnya saya minta maaf Pak, karena mungkin mengganggu waktunya Pak Endi, tapi memang saya itu butuh orang yang mendengarkan isi hati saya Pak Endi. Ya, dan makasih Bu Endah. Iya, saya ini Pak Endi, sebelum ke Pak Endi itu saya konsultasi sama teman, saya diarahkan untuk menemui Pak Endi terkait dengan permasalahan saya. Jadi seperti ini Pak Endi ya, saya itu di komunitas saya itu kan ada 13 orang ya, tetapi ada 2 orang yang ini Pak Endi nggak pernah mau datang ke desa Pak Endi. Ya, saya itu merasa tidak enak karena saya itu di komunitas saya kan orang yang tua ya, orang yang tua kan seharusnya saya itu bisa merukunkan atau menjadikan komunitas saya itu solid, rukun, seperti itu Pak Endi masalah saya. Baik. Oke Bu Endah, jadi sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena Bu Endah sudah mempercayai saya untuk istilahnya kita melakukan coaching ya Bu Endah. Jadi sebenarnya untuk bicara dengan orang lain itu tidak mudah, harus benar ada rasa kepercayaan yang tinggi. Baik Bu Endah, kira-kira harapan atau tujuan apa Bu Endah dari yang akan dicapai dari diskusi kita ini? Ini Pak Endi, saya itu pengen merukunkan kembali teman-teman desa. Itu tujuan saya Pak. Jadi tujuannya Bu Endah itu untuk merukunkan kembali, jadi karena tadi ada permasalahan yang sudah disampaikan dengan Bu Endah. Baik Bu Endah, kira-kira bisa dijelaskan enggak ini apa sih yang menyebabkan permasalahan ini terjadi sih, apa kira-kira? Ini loh Pak, sebenarnya permasalahan sudah lama, tetapi kok saya kira itu dengan berjalannya waktu itu nanti sembuh-sembuh sendiri. Tapi ternyata itu kok tidak sembuh-sembuh, bahkan bertambah, padahal anggota komunitas saya itu kan bertambah ya Pak Endi. Tetapi kok ternyata kok tidak menjadikan rukun, tapi kok tetap seperti ini. Saya sebagai orang tua itu bingung Pak Endi. Saya itu pengennya BK itu karena milik kita, komunitas kita, ayo kita jaga bareng-bareng dan semuanya itu bisa rukun. Jadi gini Pak Endi, apa Pak Endi? Mungkin bisa diceritakan Bu Endah, tidak rukunnya itu di mananya kalau di kegiatan-kegiatan yang Bu Endah laksanakan? Iya, gini Pak Endi, tidak rukunnya itu setiap hari kan kita punya kantor sendiri ya Pak Endi ya di desa. Orang 2 itu nggak pernah mau datang ke kantor Pak Endi. Itu. Terus yang kedua, ketika ada acara BK itu, ketika kita kan mau ada kegiatan itu kan mesti ada persiapan gitu ya Pak Endi ya. Itu juga nggak hadir.
hadir sudah hari H, tetapi itu saja diam aja. Temannya bersih-bersih, temannya siap-siap, itu ya diam aja seperti itu Pak Edi. jadi seperti itu. Terus gini, dimasukkan dalam grup, keluar sendiri. Terus bagaimana Pak Endi? Ya begitulah Pak Endi, saya itu. Baik, Bu Endah. Jadi dari penjelasan Bu Endah, mungkin itu di semua kegiatan atau hanya beberapa kegiatan saja Bu Endah bisa terjadi seperti itu? Di semua kegiatan Pak, di semua kegiatan BK, semua. Iya. Itu mungkin dari, kalau misalkan dinilai gitu Bu Endah, dari skala 1 sampai 10 itu kira-kira ketidakrukunannya itu bisa dinilai berapa? Ketidakrukunannya itu bisa dinilai yang 2 orang itu ya Pak Endi ya. Kalau yang lainnya itu rukun-rukun Pak Endi. Iya. Kalau yang 2 itu mungkin 4 atau 3 ya. Jadi tidak sama ya Bu Endah ya. Ada 4, ada yang 3. Lalu yang 4 itu ini Pak, yang satu itu masih mau ongak-ongak walaupun pintar sekali. Tapi yang satunya itu tidak mau ongak-ongak sama sekali. Kira-kira harapannya Bu Endah itu mau dinaikkan sampai skala berapa? Kalau saya itu pengennya sampai 100 Pak. Waduh. Atau 10 ya. Kalau rentangan 1 sampai 10 itu saya pengennya yang 10. Jadi mungkin agak bertahap dulu Bu Endah, jangan 10 dulu. Iya Pak, ya. Saya maklum Pak, karena sudah kadung lama, mungkin kalau 10 itu harapan yang sangat luar biasa ya Pak ya. Iya. Tapi saya berharap ya antara 7 sampai 8 itu sudah bagus Pak. Ya baik, sudah jadi bagus. Bu Endah pengennya untuk meningkatkan nilainya sampai 7 sampai 8. Baik Bu Endah ini kan guru BK ya, pasti yang dipelajari itu tentang sikap sosial, emosional, dan lain-lain. Jadi pasti mempelajari juga tentang karakter. Kira-kira untuk meningkatkan nilai 2 teman Bu Endah tadi sampai ke skala 7 sampai 8 itu apa saja Bu Endah yang bisa diterapkan? Apa ya Pak? Yang bisa saya terapkan yaitu saya selaku orang tua, pengen saya tak kesana gitu ya Pak, mencari orangnya, saya minta maaf gitu ya, apa mungkin seperti itu ya Pak Endi ya, apa bisa ya Pak, saya minta maaf ke orangnya gitu, terus berdamai, kemudian saya tanya sebenarnya selama ini apa yang menyebabkan beliaunya itu kok kelihatan marah dengan kita BK seperti itu. Kemudian yang kedua, rencana saya yaitu ini Pak, mengadakan satu kegiatan yang melibatkan semua Pak. Itu mungkin ya, atau kayak family gathering gitu. Jadi saya berharap seperti itu, tapi saya itu agak pesimis Pak. Nanti kalau family gathering orangnya mau datang apa tidak ya Pak ya? Ya dicoba mawon. Jadi Bu Endah ada beberapa rencana gitu Bu Endah. Meningkatkan itu tadi, ada beberapa tahapan atau beberapa alternatif. Mungkin dari alternatif yang Bu Endah sampaikan tadi itu kira-kira ada nggak yang kira-kira akan ada hambatan yang bisa menghalangi yang akan diterapkan tadi? Kira-kira hambatannya ya Pak ya, dari penerapan rencana tadi? Iya, kemungkinan ini Pak, yang satu itu saya itu sebenarnya sudah pengen minta maaf itu dari dulu, tapi itu banyak teman-teman yang bilang gini, terus tolong usah kono pilih nom kok ngoten.
Ada yang teman-teman itu seperti itu. Terus ya mungkin bisikan-bisikan dari teman itu loh Pak hambatannya. Bisikan-bisikan jahat. Iya. Dan saya itu sudah ya juga pernah, tapi orangnya nggak ada di tempat. Dan kalau mau menghubungi ya sulit Pak, wong saya diblokir nomor saya. Ya itu. Itu mungkin hambatannya Pak. Kemudian yang kegiatan kedua yaitu mengadakan family gathering itu tadi, hambatannya ini Pak, biasanya beliaunya itu pasti ada alasan aja Pak biar nggak ikut itu. Baik, dari hambatan yang Ibu Endah sampaikan itu kira-kira solusinya apa Bu Endah untuk bisa untuk mengatasi hambatan tadi itu? Untuk mengatasi hambatan tadi kira-kira gini aja Pak. Jadi saya membulatkan niat untuk meminta maaf. Ya memang ya saya juga orang Islam. Bahkan saya pernah dengar kalau ketika kita memutuskan tali silaturahmi, kita tidak akan mencium bau surga. Nah, saya kan tidak ingin toh Pak tidak mencium bau surga. Wong saya cita-citanya masuk surga. Amin. Pak Andi kan nggih ngoten toh cita-citanya ingin masuk surga. Harapan kita semua. Iya, Bu Endah, baik. Selanjutnya dari rencana tadi Bu Endah sudah memprediksi hambatan dan bagaimana cara mengatasinya. Nah, dari rencana tadi itu Bu Endah, apa sih prioritas utama dulu atau rencana Bu Endah yang akan diterapkan itu prioritasnya apa dulu Bu Endah? Meminta maaf dulu Pak. Oh, ngoten nggih. Jadi meminta maaf dulu. Baik, setelah itu apa Bu Endah rencananya? Saya akan komunikasi intens. Komunikasi intens nggak Bu Endah? Ya. Oke, jadi meminta maaf dan komunikasi intens. Kemudian apa lagi Bu Endah setelah? Ya itu Pak, mengadakan family gathering itu. Semoga beliaunya juga bisa ikut dan keluarganya. Baik. Kira-kira kapan Bu Endah bisa dilaksanakan untuk dari skala prioritas utama dulu nih, dilaksanakannya mulai kapan? Insya Allah ya Pak, doakan semoga saya besok Senin bisa ketemu orangnya dan saya bisa meminta maaf. Oke, jadi berarti minggu depan gitu? Minggu depan Pak. Baik Bu Endah, ini mau habis waktu kita. Ini saya ingin mendengar nih komitmen Bu Endah. Kira-kira dari titik ini, dari diskusi kita yang sudah kita laksanakan, apa yang Bu Endah dapatkan? Alhamdulillah ini Pak Endi, saya terbuka rencana untuk menyelesaikan masalah ini tadi. Yang awalnya kayaknya saya merasa tidak mungkin, tapi dengan percakapan dari Pak Endi, insya Allah mungkin itu dilaksanakan. Dan saya yakin semoga apa yang akan saya lakukan ini nanti merubah kondisi di BK sehingga di BK menjadi rukun kembali Pak Endi. Baik, amin. Mudah-mudahan lancar semuanya Bu Endah. Amin. Lalu Bu Endah, siapa misalkan ada orang yang untuk membantu Bu Endah untuk menjaga komitmen Bu Endah? Mungkin rekan sejawat saya Pak Endi. Oh, rekan sejawat. Iya, rekan sejawat saya. Jadi siapa Bu Endah? Rekan sejawat itu bisa lebih spesifik lagi. Teman BK saya Pak Endi. Oh, teman. Ya, mungkin bisa Bu Yenis, mungkin bisa Bu Vivi seperti itu. Oh, ini. Baik Bu Endah, saya rasa ini sudah gamblang ya Bu Endah dari
diskusi kita. Oke, Pak Andi. Mungkin Bu Endah bisa menjelaskan lagi komitmen terhadap rencana yang sudah diterapkan tadi apa Bu Endah? Komitmennya itu. Oke. Saya akan meminta maaf kepada beliaunya dan saya akan berdamai, Pak. Berdamai, kemudian yaitu melakukan komunikasi intens seperti itu. Baik, terima kasih Bu Endah. Ini sudah waktunya mau mengajar. Oke, Pak. Saya sebagai coach mohon maaf apabila ada perkataan dari saya yang kurang berkenan dari Bu Endah. Mungkin ada perkataan terakhir yang bisa disampaikan Bu Endah mengenai diskusi kita atau coaching kita hari ini? Boten, Pak, sudah. Saya rasa sudah cukup. Saya juga sudah ini ya, ruwet saya yang ada di otak saya itu juga sudah plong. Ya, terima kasih Pak Andi. Mungkin itu saja. Ya, terima kasih Bu Endah. Sampai ketemu lagi. Saya tunggu hasilnya minggu depan ya Bu Endah. Iya, Pak Andi. Siap. Insyaallah. Tunggu kita lagi nih mungkin bisa kita obrolin di kantin belakang sambil makan-makan atau. Iya. Ya mau Pak Andi. Saya mau. Ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu Endah, ini langsung saya share screen nggih untuk refleksi. Refleksi. Baik Bu Endah, dari refleksi diri itu yang pertama apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan. Dari percakapan proses coaching sudah berjalan dengan baik dan tidak dibuat-buat walaupun dalam pelaksanaannya tidak ada skenario yang dipersiapkan sebelumnya. Jadi ini memang dibiarkan natural apa adanya sesuai dengan permasalahan kita sehari-hari. Yang kedua, apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan. Itu yang perlu diperbaiki adalah kemampuan komunikasi yang baik. Jadi memang urutan-urutan untuk berbicara itu memang harus dilatih, itu yang harus ditingkatkan dan menuntun untuk dapat mengarahkan coaching menemukan solusi permasalahan yang dihadapi. Apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi present atau kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching. Sebelum melakukan coaching, yang dipersiapkan adalah bahan dan tema, yaitu saya mempersiapkan diri apa yang harus saya bicarakan, temanya apa, permasalahannya apa. Pada saat coaching harus menciptakan suasana yang nyaman dan cair sehingga suasana tidak tegang. Kemudian apa yang Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya. Untuk memperbaiki atau meningkatkannya, kualitas coaching adalah dengan sering berlatih dalam hal komunikasi dan banyak literasi mengenai coaching. Bagaimana seorang coach dapat mengarahkan dan coaching untuk menemukan solusi-solusi alternatif. Itu Bu Endah. Kemudian umpan baliknya Bu Endah itu umpan balik dari coaching. Pak ini sudah melakukan coaching dengan penuh kesadaran penuh, yaitu terbukti Pak Edi konsentrasi menyimak pembicaraan dari saya. Ketika proses coaching saya sudah merasa lega dan senang, yang mana saya bisa curhat apa yang saya rasakan dan yang mengganjal di hati saya, dan menurut saya arahkan prioritas pemecahan masalah dan komitmen yang saya lakukan untuk menyelesaikan permasalahan. Oke, terima kasih Bu Endah atas umpan baliknya. Kita kelihatannya sudah dipanggil di room utama. Bisa kita akhiri. Terima kasih untuk semuanya, Bu Ika yang sudah menyimak dengan baik, yang on cam terus, dan Pak Yatno sebagai fasilitator. Bisa kita akhiri nggih, ini berarti langsung ke room utama.